Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Annyeonghaseyo. Nggak gitu, kalau gini Swastiastu ya. Oke. Jangan saya tuh gini. Selamat datang. Gue adalah CEO dari salah satu perusahaan di Sandbox. Kelihatan nggak sih? Gue belum beli baju dari online shop. Ini gara-gara abis kemarin nonton startup, terus tiba-tiba ngelihat di Shopee ada, terus beli deh. Gue beli yang ada 3, ada yang CEO, mentor itu warna hitam, dan staff warna biru. Seru-seruan doang sih guys. Jadi we're not talking about startup hari ini. Kita bakal ngomongin masalah, bukan masalah sih, ngomongin tentang hal-hal yang ngebuat hidup lo jadi makin gampang. Jadi gue sekarang lagi transform rumah gue menjadi smart house. Actually agak sedikit telat sebenarnya karena rumah gue udah jadi sekitar setahunan lebih dan tidak didesain untuk menjadi smart house. Nah, tapi selama perjalanan ini gue sambil cek recording juga ya. Soalnya gue nge-record pakai ini baru. Jadi selama perjalanan ini gue ngerasa kalau terutama lampu itu kan setiap hari harus dihidupin, dimatiin. Itu kadang-kadang kalau gue pulang malam itu agak PR. Jadi rumah tuh gelap banget. Kalau misalnya kayak bulan-bulan tahun lalu deh, bulan sekarang kan gue stay at home semua ya. Maksudnya udah jam 3 udah pulang, jadi stay di rumah sampai malam, jadi bisa untuk ngidupin lampu dan juga hal seperti itu. Tapi kadang-kadang sekali 2 kali masih tuh yang namanya pulang nggak malam, akhirnya lampu belum hidup dan rumah malam banget, gelap banget. Jadi gue berinisiatif untuk membuat beberapa rumah ini menjadi lebih otomatis aja sih guys, bukannya smart house banget, tapi ada beberapa yang gue ganti menjadi yang otomatis. Yang sudah terganti adalah AC dan juga TV di kamar gue itu udah semua dikontrol oleh Google Assistant, dan juga ada kipas angin di bawah itu dikontrol juga oleh Google Assistant dari perangkat-perangkat yang gue purchase. Jadi ini gue ambil dulu, ada sebanyak ini guys. Nah banyak sih sebenarnya, nggak terlalu banyak ya tuhnya. Kemarin itu gue beli, kita langsung aja lihat apa yang gue beli ya. Yang pertama gue beli ini adalah Smart ER Remote. Jadi ini yang bisa ngebuat device lo yang dikendalikan oleh infrared itu bisa dikendalikan dari Google Assistant. Jadi ini jaraknya 10 meter, gue pakai ini untuk di kamar karena kan nggak sampai 10 meter ya antara jarak si AC dan juga TV itu masih sama di situ. Tapi kemarin itu agak miss di air purifier gue karena ternyata air purifier gue itu tidak dilengkapi oleh infrared, jadi dia tidak bisa connect langsung ke sini. Sebenarnya dia bisa connect ke beberapa device, jadi di kamar gue cukup satu aja. Jadi buat kalian yang pengen beli ini cukup satu kalau kalian punya ruangan yang kira-kira 10 meter radius tempatnya ini. Jadi nggak perlu beli banyak. Tapi kalau misalnya gue baru nyoba di satu tempat aja, tapi ternyata cuman bisa pakai satu tempat karena kemarin gue mencoba untuk di kipas angin di bawah itu nggak bisa karena dia padahal ini bilang bahwa dia support banyak banget alat, tapi ternyata merek yang gue beli di bawah itu padahal mereknya lumayan terkenal juga untuk kipas angin baling-baling di atas yang ada lampunya itu, ternyata itu nggak support sama sekali. Jadi kayaknya gue cuma beli satu aja untuk si Bardi Smart ER Remote ini, begitu ya guys. Next yang gue beli adalah nanti ada fotonya di sini. Udah gue buang tempatnya, ini kosong nggak ada isinya nih. Udah kosong. Jadi yang kedua gue beli adalah soket switch gitu. Gue coba cek dulu, semoga masih ada di e-commerce gue. Nah ini dia. Jadi yang gue beli itu adalah Bardi Smart Plug Wi-Fi Wireless yang bentuk colokan gini, yang kayak gini guys. Kelihatan nggak? Semua kelihatan ya. Jadi ini yang gue beli kemarin untuk kipas angin gue. Kipas angin gue itu Maspion yang biasa yang pakai tali gitu. Jadi dia dicolokin ke
di listrik biasa. Jadi si ini dimasukin ke listrik, si colokannya si kipas angin itu dimasukin ke sini, ke si colokannya si Bardi ini. Jadi dia bisa dikonekin lewat WiFi. So, dua alat itu yang gue pakai sekarang di rumah. Selanjutnya, sebenarnya gue pengen nambah beberapa alat lagi. Ternyata tidak bisa. Ternyata tidak segampang itu guys untuk mengubah rumah yang udah lo buat jadi smart house. Pertama, gue pengen mengganti soket gue yang smart wall switch ini menjadi yang wall switch gue pengen berubah jadi smart wall switch. Jadi kayak gini nih, ini yang lo lihat di belakang gue. Ini kan yang biasa. Gue pengennya merubah jadi gini. Tapi ternyata pada saat lu udah nge-install yang kayak gini di rumah, ternyata untuk mengubahnya jadi smart wall switch ini, lo harus perlu yang namanya kabel netral kalau nggak salah namanya. Dan tidak semua atau jarang banget orang yang buat rumah itu menyediakan kabel netralnya karena mereka tidak perlu. Kabel netral ini nanti yang akan bisa mematikan, bisa menghidupkan gitu loh guys. Jadi gimana cara buka? Oke. Ini belum gue pakai, gue beli kemarin 3 untuk coba. Sebenarnya gue ngomong konsultasi sama tukang listrik di rumah gue, ternyata dibilang nggak bisa guys. Jadi rugi deh ya, nggak apa-apa gitu. Jadi rugi untuk 3 ini. Tapi paling nggak gue bisa ternyata ganti di beberapa tempat yang tidak usah ngebobol tembok begitu. Jadi ini dia kelengkapannya. Nih guys, ini adalah salah satu smart wall switch-nya dari Bardi. Ini yang satu soket, satu titik aja. Ini belakangnya. Nah, kebanyakan di Indonesia atau di nggak tahu, kebanyakan yang gue tahu kabel netral yang N ini yang nggak ada. Jadi lo harus buat lagi kabel netral kecuali colokan lo nyambung sama ini. Sorry, bukan colokan. Cetekan lo nyambung sama colokan. Jadi dia biasanya ada kabel netral di sini gitu. Gue juga nggak ngerti masalah kelistrikan yang jelas kayak gitu. Ini yang 1 gang, ada yang 2 gang, ada yang 3 gang. Gue beli yang 2 gang juga. Ini kayak yang 2 gang deh. Ya, ini yang 2 gang. Warnanya hitam, memang gue sengaja beli kemarin, tapi ternyata tidak bisa terpakai. Akhirnya kemungkinan gue cari alternatif lain dong, karena memang di beberapa tempat di rumah gue itu harus gue pakein yang otomatis aja biar nggak terlalu ribet aja gitu. Tapi ini masih bisa kepake di satu tempat, karena kemarin gue udah sempat ngomong sama orang teknisi gue di rumah. Dia bilang kalau mesti masang kayak gini, lo mesti bolongin tembok lagi karena semua instalasi kabel kan ada di bawah tembok tuh, di dalam tembok. Jadi mau nggak mau lo harus bobol tembok. Sedangkan bobol tembok di rumah gue itu yang isi wall switch-nya itu adalah bukan tembok aja guys, batu. Jadi rumah gue kan rumah Bali. Jadi ada batu yang ditempel di tembok itu, di bawah batu itu tembok. Nah baru si instalasi listrik itu. Jadi agak ribet kalau gue mesti bobol temboknya itu. Akhirnya cuman akan diganti di tempat-tempat yang bisa diganti seperti ini. Karena ini kan dalamnya itu bukan tembok, dia cuman kayak besi hollow gitu. Dalamnya itu bisa ditambahin si kabel netral lagi. Dan juga ada di tempat di bawah itu di di garasi gue itu juga kebetulan kabelnya di luar, dia dibuatin pipa gitu di luar, itu bisa ditambahin untuk smart wall switch ini gitu. Jadi ini masih berguna tapi belum sempat diinstal. Nanti akan gue bilangin ke tukangnya. Gue udah punya 3 sih, satu lagi dibuat sama dia untuk dia cek bagaimana caranya dia untuk bekerja nanti gitu. Karena gue perlu banget sih kayak gini-gini untuk mempermudah biar tidak terjadi kesalahan ke depannya di rumah ini gitu guys. Next adalah gue beli ini semua lampu-lampu sih guys, untuk kelistrikan semua, padahal gue juga gak ngerti. Ini adalah Eklar LED night light. Jadi ini gue beli di Ace Hardware. Harganya lumayan mahal, 150.000. Ini gue taruh di lemari tas gue, karena kan lemari tas gue tuh gelap. Kalau misalnya gue mesti ngambil satu tas, gue males banget untuk ngidupin lampu semuanya. Jadi gue beli ini untuk gue tempel di atas itu. Jadi dia juga udah otomatis pakai sensor. Jadi lo tinggal tempel aja. Nanti di sini ada soket
on off dan otomatis. Lo taruh di otomatis, dia akan setiap ada pergerakan yang dia terima di sensornya, dia akan hidup lampunya, dan itu bertahan sekitar beberapa detik gitu. Oh iya, maksudnya dia akan hidup setelah misalnya tidak ada pergerakan yang dia lihat, dia akan mati setelah 20 detik gitu. Jadi lebih gampang lagi guys. Jadi ini juga berguna banget buat lo yang memang pengen naruh lampu di dalam tempat tidur, bisa kan, atau enggak di lorong-lorong yang jarang lo lewatin, tapi lo kalau misalnya pengen pas lewat lo perlu ada light. Dan juga di dalam lemari mungkin yang sering lemarinya gelap gitu, bisa dimasukin atau dipasangin lampu kayak gini juga gampang banget installnya. Lo tinggal tempel 3M ini di mana yang lo pengen, dan harganya tadi gue bilang 150.000. Agak mahal sih kalau menurut gue nih, karena waktu gue beli gue kira itu harganya cuma 90.000, ternyata 150.000 guys. Oke. Ya udahlah, nggak apa. Nah, setelah ternyata si rumah gue tidak bisa gue ini lagi, ganti lagi wall socketnya, wall switchnya. Nah, sorry, bunyi. Ya, masih bunyi. Sebentar. Jadi wall switchnya tidak bisa gue ganti. Ternyata gue berpikir untuk mengganti lampunya aja. Nah, tapi masalah lagi muncul. Tidak semua lampu di rumah ini adalah bola lampu. Karena ada yang lampu sorot. Ada juga yang lampu sorot namanya, yang lampu LED yang pakai rumah, dia langsung lampu kecil-kecil gitu. Itu kan nggak ada tuh smart seperti itu. Dan juga ada lampu yang di atas kayak gini, yang di atas dipakai ini adalah kayak bola lampu zaman dulu yang kuning-kuning gitu guys, yang ada garis-garisnya gitu. Kemarin untuk yang kayak dia buat di atas nih, gue udah lihat ada ternyata smart LED namanya. Mereknya Den kalau nggak salah. Ternyata harganya juga lumayan mahal, sekitar 170.000 untuk satu biji. Sedangkan untuk yang bola lampu biasa itu harganya cuman, yang smart bola lampu ya, yang kayak yang gue beli ini, itu cuma 90.000. Tapi kayaknya mungkin nanti akan gue pelan-pelan ganti. Jadi sekarang gue nyicil dulu biar nggak terlalu banyak belinya. Dulu sempat gue udah beli, ini adalah dari Crisbo Smart LED. Udah gue pakai di kamar gue, 2. Ternyata gue kan memang suka lampu warna kuning. Ternyata kuningnya tidak se warm yang gue inginkan. Gue gak ngerti. Dan juga installingnya agak susah, dan dia tidak bisa nyambung ke Google Assistant. Itu masalahnya. Karena gue kemarin masukin ke Google Home-nya gue, dia tidak mau masuk. Gue gak ngerti apakah ada yang salah di installer gue atau gimana. Yang jelas pada saat gue pengen nampilin si lampu 2 ini di Google Home gue, nggak tampil sama sekali. Jadi dia cuma bisa gue aktifin via aplikasi Smart Life gue. Jadi kalau pengen gue, tapi jadinya tidak bisa pakai ini Google Assistant gitu loh. Padahal di sini disebutkan bahwa dia compatible untuk Amazon Alexa dan juga Google Assistant. Jadi agak rancu di situ. Dan ada juga grouping, ini belum gue pelajarin sama sekali sih. Jadi nanti akan gue cek lagi gimana modelannya, karena aplikasinya juga agak susah untuk di-download. Gue nggak tahu apa wifi di rumah gue yang masalah, atau memang si aplikasinya yang, atau mungkin lampunya yang ada masalah. Karena ini gue udah beli lama banget, sekitaran 6 bulan lalu atau setahun lalu kali, tapi gue nggak pakai, baru gue pakai sekarang. Jadi mungkin gara-gara itu kali ya, juga gue nggak tahu. Akhirnya gue beli ini 2, udah gue pasang. Jadi ya berguna tidak berguna sih guys. Jadi 2 ini di kamar, soalnya kan di kamar kan nggak terlalu penting juga. Karena di sebelah tempat tidur gue juga ada switch wall, di pintu juga ada switch wall. Jadi sebenarnya gue pasang aja dulu di sana untuk backup gitu loh. Nah, yang ini yang baru gue datengin, ini baru beli kemarin dari Bardinya langsung. Karena kata orang kalau lo pengen buat smart home ya, jadi lo harus dapat satu ekosistem yang sama. Kalau lo pakai Bardi ya pakai Bardi semua, atau mungkin kalau lo pakai merek yang lain lo pakai mereknya itu aja gitu katanya. Tapi
gue kayaknya mencoba untuk percaya. Jadi gue beli semua produk gue untuk smart house ini adalah dari Bardi. Karena kenapa Bardi? Bukan sponsor, walaupun Bardi tidak kontak gue sama sekali untuk buat ini. Tapi barang-barangnya Bardi lumayan cukup bagus dan affordable. Itu yang paling penting ya. Harganya juga tidak terlalu mahal. Wattnya 9 watt, yang ini 8,5 watt. Jadi dapat ini 2 itu 1. Jadi perbandingannya gitu ya, 2 kali harganya itu. Nah, gue belum sempat coba ini karena baru datang kemarin. Ini rencananya gue bakal pasang di luar. Tadi gue sempat nanya sama orang Bardi, tapi belum dibales. Gue komen di YouTube-nya. Bisa nggak ya kalau kita installnya di bawah? Jadi kan gue kebetulan ceiling di rumah gue tuh tinggi-tinggi banget guys. Jadi gue pengennya gue install di bawah. Mungkin ada lampu-lampu kayak softbox gue tuh kan ada bisa colokin lampu. Bisa nggak ya kita install di situ dulu untuk kayak registrasi nama wifi ini itu, baru nanti kita pasang ke atas. Kalau bisa lebih bagus lagi sih. Jadi ini gue buka untuk smart LED-nya. Oke, tuh. Mulai kayak gini guys. Ada tulisan Bardi gitu. Udah nggak ada, ini 9 watt dan ada buku panduannya di sebelahnya. Dia udah support Amazon Alexa, terus work with Google Assistant, dan juga ada SmartThings. SmartThings itu aplikasi juga, dan bisa juga pakai Siri gitu. Jadi gue bakal coba untuk pakai ini dulu, si Bardi ini, apakah lebih gampang daripada kita pakai si Crisbo ini. Karena Crisbo itu lama banget installnya, gue lama banget, kayak ada kali 10 menit lebih gitu gue mesti stay di atas di atas tangga untuk sekedar menunggu dia bisa connect. Dan udah connect hilang lagi, connect lagi hilang lagi. Entah apa wifi gue yang jelek atau gimana, kayaknya sih enggak, karena wifi gue lumayan steady gitu loh ininya. Jadi ini gue beli 5. Tapi rencana kalau ini sudah berhasil, gue akan beli lagi sekitar lagi 6. Karena ada lampu di depan, itu 2 bisa diganti untuk smart LED. Di bawah itu ada 1, 2, 3. Jadi itu ada 2, lampu depan sama lampu belakang itu ada 3. Itu 1 saklar. Akan diganti pakai smart LED. Terus di ruang living room gue itu ada 3 lampu. Jadi ada 6. Terus di depan kamar itu ada 3 lagi, jadi 9. Dan gue bakal ganti nanti cuman itu doang sih yang gue bakal ganti, nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi, cuman 9 aja. Jadi gue kurang lagi 4 lampu untuk settingan lampu ini. Jadi nanti gue bakal setting dulu. Semoga bisa untuk di setting di bawah, karena biar nanti langsung naik, langsung selesai aja gitu ya. Itu aja guys untuk smart LED dan juga everything that make me smart. Ya udah, itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen video ini. Dan ya, kita ketemu lagi nantilah di video-video selanjutnya. Semoga nanti pada saat video selanjutnya udah dibuat, gue udah bisa nunjukin kalian hasil dari perubahan rumah gue yang dari rumah biasa jadi smart house, semi smart house aja ya. Oke, see you next time.